Wanita ini berada di dalam lubang besar. Ketika hujan hendak membanjiri lubang, dia masih tidak berani mengeluarkan suara apapun. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melahirkan bayi dalam kandungannya. Saat ini sebuah batu tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Dia ketakutan dan berteriak keras. Karena teriakan itu, saudara iparnya muncul. Dia bangun. Ketika dia akan bergegas untuk menikamnya, Ratu dengan cepat melakukan serangan balik. Dia mengambil kayu di sebelahnya dan memukul leher kakak iparnya. Kemudian mengambil kesempatan untuk berlari ke depan. Tetapi orang yang baru saja melahirkan, bagaimana dia bisa berurusan dengan seorang pria? Dengan sangat cepat, Ratu mendorong ke sisi tebing. Melihat kakak iparnya kembali mendekat, Ratu melangkah mundur ketakutan. Akibatnya, dia terpeleset. Pangeran juga jatuh ke tebing. Seorang pewaris kerajaan. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Lihat batu ini. Ini adalah hal terbaik untuk digunakan pada konstruksi. Tetapi sekarang menjadi batu nisan ratu terakhir yang jatuh dari tebing. Kemudian dia dengan senang hati kembali. Pada saat ini, Raja sadar kembali. Sebelum pingsan, Raja dipermalukan oleh Ratu. Raja merasa sangat patah hati. Sehari yang lalu mereka telah kembali ke rumah Ratu untuk menghadiri pesta. Saudara laki-laki Ratu adalah Raja baru. Apalagi dia sangat membenci Raja. Dia juga menyuruh adiknya untuk melakukan apa yang dia katakan di depan semua orang. Kalau tidak, dia akan membunuh Raja dan anak di perutnya. Karena orang yang dicintainya, Ratu hanya bisa mendengarkan. Selama pesta, saudara Ratu mengambil langkah pertama. Setelah menggunakan adik Raja untuk mengancamnya, kemudian dia segera meminta Ratu untuk memotong rambut suaminya. Bagi seorang raja, kepalanya bisa saja berdarah, tapi rambutnya tidak bisa disentuh. Karena saya ingin melindungi suami dan anak saya yang belum lahir. Sang Ratu hanya bisa menahan semua rasa sakit dan pergi untuk memberitahu suaminya kata-kata cinta. Lalu dia menggunakan tangannya yang gemetar untuk memotong rambut suaminya. Raja tidak mengerti bahwa Ratu sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak percaya Ratu akan menyakitinya seperti itu. Raja sangat terkejut hingga mulutnya berbusa, lalu pingsan di kursi. Melihat situasi ini, saudara Raja menjadi gila. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Kemudian dia menyeret saudaranya pergi. Tetapi saudara Ratu tidak mau mengampuni mereka. Jadi dia menggunakan panah untuk memukul Raja. Tepat saat dia akan menyerang, Ratu muncul. Dia menggunakan pedang untuk mengancam kakaknya untuk menyelamatkan suaminya. Akhirnya, dia melihat musuh pergi. Pengawal di sebelah Raja tetap tinggal. Ia telah melihat gambar ini. Jadi dia berlari ke depan. Kemudian seret Ratu ke dalam mobil untuk kembali ke negaranya. Ketika dia bertemu Ratu lagi, saudara Raja sangat marah. Dia menghunus pedangnya untuk menikamnya. Tapi penjaga melihat semuanya. Jadi pengawal itu ingin Raja bangun dan kemudian melihat situasinya. Tetapi saudara Raja memukuli pengawal itu. Karena dia ingin membunuh Ratu. Untuk menghentikannya, penjaga itu menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap pedang. Setelah bertanding dalam sebuah pertandingan, pengawal itu membawa Ratu pergi dari istana. Tetapi saat ini, perut Ratu sangat sakit. Dia tahu bayinya akan segera lahir. Tidak ada cara lain. Penjaga hanya bisa menjatuhkan Ratu ke dalam lubang. Tetapi ketika saya baru akan melahirkan, saudara ipar saya datang. Pada akhirnya, baik ibu dan anak perempuannya dirugikan olehnya. Setelah dia kembali, Raja bertanya kepada saudara iparnya di mana anak-anaknya. Meskipun Ratu bersalah padanya, dia tetap seorang wanita hamil. Dan dia memberitahu Raja bahwa karena dia menghina Raja, Ratu melompat dari tebing bersama anaknya. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Ratu. Karena dia tidak tahu segalanya. Raja mempercayai saudaranya. Dia sangat membenci Ratu. Kemudian saudara Raja terus mencari pengawal itu. Dia ingin membunuh pengawal. Di sisi lain, pengawal membawa istri dan anak-anaknya di atas kapal untuk pergi. Dia ingin melarikan diri dari tanah berbahaya ini. Di dalam hatinya, ada bayi lain yang baru saja lahir. Anak ini adalah pangeran yang jatuh ke air hari itu. Tepat ketika penjaga berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, dia tidak menyangka bahwa di kejauhan muncul banyak perahu saudara Raja. Ketika pangeran baru lahir, dia dipaksa oleh pamannya sampai hampir kehilangan nyawanya. Ratu tidak bisa menyelamatkan putranya. Jadi dia sangat sedih.
dan kemudian dia juga terlempar ke tebing. Keberadaannya masih belum diketahui, tetapi tiba-tiba pangeran jatuh ke dalam air. Pengawal di sebelah raja membantu. Pengawal itu ingin pangeran hidup. Jadi dia membawa pangeran dan istri serta anak-anaknya untuk pergi. Mereka naik perahu meninggalkan tanah air. Tetapi tidak lama kemudian, saudara raja mengirim orang. Banyak prajurit mengepung pengawal itu. Karena penjaga itu tahu rahasianya. Itu adalah saudara raja yang ingin membunuh pewaris tahta. Penjaga itu tahu bahwa dia pasti akan dibunuh oleh para prajurit. Jadi dia takut dia akan melibatkan pangeran. Dia dengan cepat berlari untuk memberikan bius kepada istrinya. Penjaga itu mengatakan untuk memasukkan kedua anak itu ke dalam. Dengan begitu tangisan tidak akan terungkap. Melihat anaknya yang malang, istri penjaga takut obat itu akan mempengaruhi anaknya. Setelah ragu-ragu dia melemparkan obat ke tanah. Tidak lama kemudian tangisan bayi itu menarik perhatian para prajurit. Mereka tahu penjaga itu hanya memiliki satu anak. Sehingga saat diketahui ada 2 orang anak di tangan istri penjaga tersebut. Kemudian para prajurit segera keluar. Dia pergi untuk memeluk pangeran dan membawanya keluar. Pada saat genting, pengawal itu muncul untuk menghentikan mereka. Tapi dia ditangani oleh tentara. Pada saat penjaga itu menginjak wajahnya, prajurit itu juga mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke pangeran. Tiba-tiba, ujung pedang terbang ke arah prajurit itu. Para perompak kemudian bergegas ke kapal mereka. Setelah pertempuran, para prajurit dipukul mundur oleh para perompak. Penjaga itu menatap pemimpinnya, kemudian memohon kepada pemimpin untuk menyelamatkan kedua anak itu. Melihat pengawal itu meninggal, dia harus melindungi keluarganya. Pemimpinnya tersentuh, jadi dia memberi obat kepada penjaga itu. Kemudian pengawal itu menjadi anggota regu. Tetapi istri penjaga itu tidak puas dengan kehidupan ini. Dia juga merasa kesal terhadap pangeran. Dia pikir dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi hanya karena seorang anak, dia kehilangan kehidupan bahagianya. Tetapi ketika sampai pada saat ini, dia hanya bisa melanjutkan kemarahannya. Seiring berjalannya waktu, sang pangeran kini menjadi remaja elit. Setiap kali dia berlatih di atas kapal, sang pangeran tampil dengan sangat baik. Setelah sang pangeran tumbuh dewasa, dia memiliki kemampuan yang sangat bagus. Hari itu, pangeran membawa tim untuk mencuri perahu. Saat berperang, pemilik perahu menggunakan kapak untuk menghancurkan perahu. Dalam sekejap, terowongan gurun mengirimkan suara bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Karena saya ingin menyelamatkan mereka. Sang pangeran berlayar, kemudian menabrak dek kapal. Dalam sekejap perahu itu dipenuhi air. Perahu itu juga perlahan tenggelam. Pemilik perahu melihat ini dan segera membawa orang-orang itu pergi. Mengambil kesempatan ini sang pangeran melompat ke dalam air. Kemudian gunakan peti di bawah kandang besi. Kemudian manfaatkan kekuatan air untuk mendorong orang-orang di dalam sangkar besi ke permukaan. Kemudian pangeran membawa mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Tetapi pangeran tidak tahu, jika wilayah bajak laut terbuka, itu akan seperti tabrakan langsung dengan kematian. Hal ini membuat pemimpin tidak bisa duduk tenang. Sampai malam penjaga mengikuti perintah pemimpin. Dia mengikat semua budak ke pohon besar. Pada saat genting sang pangeran tiba. Budak juga diselamatkan, karena dia ingin membantu budak. Pangeran datang sebelum pemimpin. Kemudian memohon kepada pemimpin untuk membiarkannya membawa mereka pulang. Aku tidak akan membawa masalah pada bajak laut. Melihat pangeran memiliki pemikiran ini, pemimpin mengirim 2 anak untuk menemani pangeran. Untuk membawa pulang budak. Gaya bajak laut bukan dari petualangan. Ini juga merupakan waktu untuk melatih kemampuan anak-anaknya. Segera, pangeran dan semua orang mencapai tujuan. Para budak akan kembali ke tanah air mereka. Tetapi begitu para budak melangkah ke darat, mereka segera bertemu dengan sekelompok penjaga yang menunggu mereka kembali. Ternyata orang-orang ini diselundupkan ke luar negeri ini. Jadi dia tidak ingin raja mengetahuinya.